anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar lagi? Nah, seperti yang telah kalian baca pada judul video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan SIK dalam kehidupan sehari-hari. Video pembelajaran ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, di mana kita telah membahas mengenai dasar-dasar sistem informasi geografis. Nah, bagi kalian yang masih ingat tentang materi sebelumnya, Ibu berikan jempol. Nah, bagi kalian yang sedikit lupa-lupa ingat, dipersilahkan untuk melihat video pembelajaran sebelumnya karena materi pada kali ini sangat relevan, sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengambil dan melengkapi alat tulis kalian agar pembelajaran kita berjalan secara efektif. SIG atau Sistem Informasi Geografi saat ini telah menjadi kebutuhan manusia. Bahkan SIG juga menjadi ilmu bantu geografi yang sangat modern. Kelebihan dari SIG ialah mampu menampilkan real world atau dunia nyata dalam layar komputer, seperti pada lembaran peta. SIG mampu menyimpan semua data dengan unsur geografis ke dalam basis data. Selain itu, SIG juga mampu menyimpan data keuangan dalam bentuk tabel dan disimpan dalam hard disk. Data tersebut dapat dipanggil kembali, diedit, maupun dimanipulasi sesuai kegunaan dari penggunanya. Sehingga, SIG dapat digunakan secara luas di berbagai bidang kehidupan. Data keuangan yang disimpan ke dalam SIG mampu diedit maupun dimanipulasi kembali untuk digunakan atau dibuatkan peta dengan tema berbeda. Pemanfaatan SIG yang pertama yaitu pada bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan, SIG mampu dimanfaatkan untuk menentukan lokasi pada sekolah yang ingin dibangun. Selain itu, SIG juga mampu untuk digunakan dalam pembuatan sistem informasi pendidikan. Nah, tentunya SIG juga menjadi alat bantu dalam pemahaman siswa terhadap pembelajaran geografi pada materi SIG itu sendiri. Pemanfaatan yang kedua yaitu pada bidang geologi, pertambangan, dan perminyakan. Pada bidang ini, SIG digunakan untuk menentukan lokasi yang keterdapatan atau memiliki mineral maupun bahan galian yang dapat digunakan untuk dieksploitasi. Selain itu, SIG juga mampu digunakan untuk menganalisa limbah yang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan itu sendiri. Pemanfaatan selanjutnya atau yang ketiga pada bidang sumber daya alam. Nah, pada bidang ini, SIG mampu dimanfaatkan untuk inventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lahan yang dapat dijadikan sebagai pertanian, perkebunan, kehutanan, dan analisa daerah yang rawan bencana alam. Selain itu juga mampu digunakan untuk memantau wilayah yang terjadi kebakaran hutan maupun lahan. Tentunya, dalam analisis ini, SIG diberikan beberapa macam metode analisa seperti buffering maupun overlay. Selanjutnya pada pemanfaatan yang keempat yaitu bidang perencanaan wilayah. SIG merupakan media yang sangat tepat dijadikan sebagai perencanaan permukiman dan transmigrasi, perencanaan kota, pengembangan desa yang tertinggal, perencanaan lokasi industri, lokasi pasar, lokasi permukiman, dan yang lainnya. Sehingga kita mengenal dengan adanya peta RT/RW atau rancangan tata ruang wilayah. Nah, jika semua bangunan yang ada di Indonesia ini dibangun berdasarkan peta tersebut, maka tidak akan ada bangunan yang dibangun di lahan yang tidak sesuai. Seperti misalnya permukiman yang dibangun di daerah resapan air. Maka ketika musim hujan tiba, perumahan tersebut akan atau selalu tergenang oleh banjir karena itu merupakan daerah resapan air, bukan diperuntukkan untuk permukiman, seperti itu. Pemanfaatan SIG yang kelima yaitu pada bidang lingkungan. Dalam bidang ini, SIG mampu digunakan sebagai alat untuk menganalisa pencemaran yang terjadi, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, baik yang ada di sungai maupun yang ada di laut. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendapan dan sedimen yang terjadi di sungai maupun di pantai. Dan dapat juga digunakan untuk pemantauan pencemaran minyak di laut. Selanjutnya, pemanfaatan yang keenam pada bidang hidrologi dan kelautan. Dalam bidang ini, SIG digunakan untuk inventarisasi dan manajemen
pengamatan pasang surut air laut, serta manajemen dari daerah pesisir, manajemen kawasan wisata laut, taman laut, dan hutan bakau. Selanjutnya pada pemanfaatan yang ketujuh yaitu bidang perhubungan dan transportasi. Nah, SIK di bidang ini digunakan untuk manajemen pemeliharaan, perencanaan serta perluasan jalan raya, rel kereta api, hingga jalan tol. Selain itu, dapat juga digunakan untuk penentuan jalur transportasi, analisa daerah rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan, serta pemantauan jalur mudik. Nah, pemanfaatan di bidang transportasi ini yang sangat dekat dengan kebutuhan kita. Hampir semua penduduk Indonesia bahkan dunia yang memiliki ponsel pernah menggunakan layanan dari Google Maps maupun dari aplikasi sejenis. Nah, Google Map ini merupakan hasil atau produk yang diolah melalui sistem informasi geografis. Pemanfaatan yang ke-8 yaitu pada bidang telekomunikasi. Nah, SIK dalam bidang ini dimanfaatkan pada tahap perencanaan, pemeliharaan, serta analisa luasan jaringan telekomunikasi, seperti telepon umum, serta fasilitas umum telekomunikasi lainnya. Selain itu, SIK juga digunakan dalam inventarisasi jaringan telekomunikasi dan pelanggan TV, serta jaringan internet. Pemanfaatan yang ke-9 yaitu pada bidang ekonomi, bisnis, dan marketing. Dalam bidang ini, SIK berperan penting dalam menentukan lokasi pembangunan dari bisnis perspektif seperti ATM, mall, bank, pasar, kantor cabang, showroom, outlet makanan, gudang, bahkan untuk menentukan lokasi SPBU. Nah, dalam penentuan lokasi ini sangat memperhatikan lokasi konsumen serta pelanggan di sekitarnya. SIK juga mampu menganalisa rute terpendek yang harus ditempuh oleh salesman. Pemanfaatan SIK yang ke-10 yaitu pada bidang kesehatan. Pada bidang ini, SIK merupakan alat yang sangat membantu dalam melihat distribusi suatu penyakit. Nah, contohnya seperti saat ini, pandemi global COVID-19 dapat dilihat distribusinya melalui analisa sistem informasi geografis ini. Badan Informasi Geospasial yang merupakan instansi pemerintah telah membuat peta persebaran atau peta distribusi COVID-19 di Indonesia. Kalian bisa melihatnya di website resminya. Dari dipetakannya distribusi suatu penyakit, maka dapat dilihat pula pola-pola persebarannya. Nah, dari pola tersebut, kita dapat menentukan aksi maupun langkah-langkah mitigasi untuk mencegah persebaran semakin meluas. Selain itu, SIK juga mampu digunakan untuk menentukan lokasi dari pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selanjutnya, pemanfaatan SIK yang terakhir atau yang ke-11 yaitu pada bidang militer. Perlu kalian ketahui, SIK pada mulanya memang digunakan pada bidang militer. Nah, pemanfaatan SIK di bidang ini yaitu sebagai penyediaan informasi spasial untuk analisa rute-rute, perjalanan logistik, dan peralatan perang. Nah, itu tadi ke-11 manfaat atau kegunaan SIK dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti kalian bersadarkan betapa pentingnya SIK dalam kehidupan kita, dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga menggunakan SIK untuk memudahkan kegiatan di kehidupan kita. Semoga kalian semua paham dari materi yang telah kita pelajari pada video kali ini, dan jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Ibu rasa cukup sekian video pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan kalian.